Halo semuanya, saya rasa banyak orang telah mencoba jenis es krim Snickers ini. Hari ini kita akan memasaknya, hanya saja ukurannya sangat raksasa. Tapi pertama-tama mari kita pelajari yang asli, oleh karena itu kita cetakan. Dari luar seperti hanya sebatang coklat. Mari kita lihat isinya. Jadi lapisan pertama coklat susu, lalu lapisan kacang dengan karamel, dan lapisan terakhir es krim dengan coklat dan pasta kacang. Mari kita rasakan. Ya, itu hanyalah kombinasi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan masak dengan es krim. Susu bubuk sering digunakan di pabrik. Jadi kita akan lakukan hal yang sama. Kita kumpulkan, mengukur jumlah yang tepat pada timbangan. Kita butuhkan 3,5 kg. Tuang susu bubuk ke dalam baskom pertama. Dan 3,5 kg lagi di baskom kedua. Di sini juga ada sedikit kokoa, sehingga warna es krim seperti aslinya. Anda juga butuhkan gula, itu juga perlu diukur dengan timbangan. Anda harus mendapatkan 4,5 kg. Tuang ke dalam baskom pertama. Lalu ukur jumlah gula yang sama. Lalu tuangkan ke dalam baskom kedua. Tapi sekarang Anda membutuhkan banyak air, 70 liter. Agar lebih mudah mengaduk, pertama-tama tuangkan setengah air dari semua air. Dan campurkan bubuk kering dengan air setongkat sampai Anda mendapatkan. Di sini Anda lihat semacam kakao dingin. Lalu ulangi terus yang sama dengan baskom kedua. Saat semuanya sudah tercampur rata, tuangkan air yang tersisa. Untuk menambah kandungan lemak campuran, tambahkan krim 33%. Sekarang kita butuhkan santan dan guaran. Mereka akan membuat campuran lebih kental dan membuat es krim yang lebih enak. Kita ukur 115 gram setiap bubuk. Campurkan bersama-sama. Dan tuangkan campuran secara bertahap, sambil mencampurnya dengan mixer. Bubuk ini perlu dicampur dengan sangat hati-hati agar tidak ada gumpalan. Dan jika semuanya dilakukan dengan benar, adonan mulai menebal. Batch pertama sudah siap, mari beralih ke yang kedua. Kita juga tuangkan santan, guaran, (20 menit pengadukan) dan adonan menjadi sangat kental. Saatnya masukkan es krim ke dalam freezer. Kita tinggalkan di sini sepanjang hari. Pada hari ketiga, kita membutuhkan banyak kacang. Ini 50 kg. Kacang ini dikupas, tapi mentah. Jadi kita akan menggorengnya. Kita tuang hampir kuali penuh. Dan nyalakan gas. Sekarang perlu diaduk seperti kacangnya agar digoreng meratas.
Lalu 30 menit dipanggang, baunya mulai sangat enak. Seperti kacang, bahkan ada di sini. Oleh karena itu, kacang tanah batch pertama sudah pasti siap. Tuang ke dalam panci. Selesai. Dan kita mengisi kuali dengan kacang mentah berikutnya. Dan goreng juga. Jadi kita goreng semua 50 kg. Komposisi es krimnya termasuk kasa kacang. Oleh karena itu, kita masukkan kacang goreng ke dalam alat ini. Batu gilingan batu secara bertahap. Dan karena minyak yang dilepaskan, adonan menjadi lembab. Dan kita tambahkan lebih banyak. Alat ini akan menggiling kacang selama 2 jam. Oleh karena itu, diperoleh oleh pasta kacang. Dan untuk membuat yang manis, tambahkan sirup jagung. Dan tuang pasta kacang yang sudah halus sempurna ke dalam mangkuk. Secara total, kita buat 3 wajan. Mangkuk terisi penuh. Kita pergi ke es krim kita. Dan lihat, bahwa sepanjang hari, es krim ini hampir tidak bisa dimakan. Tuang setengah dari pasta kacang dalam setiap baskom. Dan campurkan dalam es krim dengan mixer besar. Ngomong-ngomong, ini juga akan mengeluarkan gemblong udara, sehingga es krim menjadi lebih subur. Kita biarkan membeku. Sementara itu, kita siapkan cetakan untuk es krim snack raksasa. Dinding bagian dalam disiram dengan minyak dan langsung diolesi. Sekarang lembaran perkamen direkatkan dengan sempurna ke dinding dan jumlah lipatannya akan minimal. Ratakan perkamennya. Kita angkat dindingnya dan berbagi perkamen dengan selotip. Dinding pertama sudah siap. Sedemikian pula Anda perlu menyiapkan sisanya. Kita letakkan kayu lapis di film makanan bagian bawah, dan juga masang dinding dan tutup kunci ratakan. Lalu kita tutup. Selesai. Saat mencairkan coklat susu, batch pertama yaitu 10 kilo. Aduk secara berkala, agar coklat ini meleleh secara merata. Dan 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Kita ambil kapasitas gastronya dan tuangkan ke dalam coklat ke bagian bawah. Jangan lupa kerok sisa-sisa temboknya, minimal ada 1 kg coklat. Dan olesi coklat di bagian bawah dengan spatula besar. Keesokan harinya, coklatnya membeku, dan es krim kita juga tadi. Anda perlu mencampurnya untuk terakhir kali, agar gelembung udara tetap tercampur untuk kemegahannya.
Selesai. Mumpung bentuknya masih kosong, ringan, kita pindahkan ke freezer. Kita ambil es krimnya dan pindahkan ke cetakan. Ratakan lapisan es krim dengan hati-hati. Dan tutup freezernya. Untuk karamel, tuangkan 8 liter susu dalam panci terlebih dahulu. Dan taruh di atas kompor untuk panaskan dengan daya minimum. Sekarang Anda perlu memeras 7,5 kg sirup jagung ke dalam panci besar. Kita letakkan wajan di atas kompor. Dan kita tidurkan 30 kg gula. Tuang 4 liter air di atasnya. Dan aduk hingga semua gula menjadi basah. Selesai. Anda bisa nyalakan kompor. Dan tutup pancinya dengan penutup agar lebih cepat panas. Saat karamel mendidih, kita lepas tutupnya. Lalu pasang termometer. Masak karamel hingga 144 derajat. Sekarang kita butuhkan banyak mentega. Kita cetakkan. Ada 5 kg di blok ini dan kita butuhkan 4.200. Oleh karena itu, kita potong. Lalu potong sisanya menjadi kubus besar. Lalu letakkan ke dalam karamel. Sekarang minyak ini perlu dicampur dengan karamel. Kita tuangkan 6 liter susu panas. Dan campurnya dengan karamel. Saat ini karamel sudah siap. Tuangkan setengah ke dalam panci lain. Lalu tutupi semua kacang panggang. Campur semua ini dengan tongkat sampai karamelnya menyebeluti kasing. Selesai. Kita pergi ke freezer. Dan masukkan adonan ini ke dalam cetakan dengan tangan kita.
Panci pertama sudah dikosongkan, jadi kita bawa yang kedua dan terus mengisi cetakan karamel dengan kacang. Ratakan karamel dengan hati-hati. Kita biarkan semuanya, akhirnya membeku dalam semalam. Keesokan harinya kita keluarkan. Lalu kita bukakan. Kita tidak membutuhkan kerangkanya lagi, jadi kita lepaskan. Lalu tutup kembali cetakan. Tuang susu coklat ini ke dalam mermetnya. Dan lelehkan. Tapi kali ini kita membutuhkan coklat yang lebih cair. Oleh karena itu, tuangkan segelas minyak. Lalu aduk. Sekarang, coklat adalah yang kita butuhkan. Kita isi. Pertama-tama, kita mengisi rongga yang muncul sehingga setelah melepas dinding kayunya. Lelehkan coklat lainnya. Dan tuangkan di atasnya. Oleskan seluruh permukaan. Tunggu pemadatannya, dan akhirnya formulir bisa dibuka. Es krim snack raksasa ini sudah siap. Faktanya, ini adalah salah satu palang terberat yang pernah kita buat. Bobotnya mencapai 200 kg, dan butuh waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Mari kita buka dan lihat ke dalam. Halo semuanya, tidak ada satu orang pun sekerabat saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $350. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya. Dengan tangan kita, membuat sudut membulat.
bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini. Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga. Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir. Ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air. Ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan kompor selama maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer. Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya. Dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya 1 toples yang terisi. Tapi, itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan. Kita menuangkan 3 liter pertama.
Dan kemudian 1,5 liter lagi. I know how to love you. I know how to love you now. Sekarang kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. I know how to love you. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. I know how to love you. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serotan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan menirupkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikan panci di atas cetakan. Dan ratakan. Tetap membuat adonan terakhir. Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan Bounty. Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya. Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap.
Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini. Dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini, dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi, dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya, termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903. Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu. Itu seperti bounty. Tapi, jika kita mencobanya dengan mata tertutup, tidak ada yang bisa membedakannya. Ini luar biasa lezat. Sekarang, setelah kita memiliki makanan yang akan kita buat selanjutnya, di komentar, mari kita tulis, Wanzai, buat bar Milky Way yang besar, mau itu Twix atau Nuts. Komentar mana dengan jumlah like tertinggi? Saya akan membuatnya. Beri aku like saja. Semakin banyak like di depan video dalam waktu singkat, semakin cepat kita akan menyusun rencana untuk membuat permen besar. Terima kasih.